Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat datang di webinar Unlocking New Revenue Streams with Open Banking APIs and Banking as a Service bersama Ana Batik dan Brankas. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya hari ini dan izinkan saya Emma dari Brankas yang akan memandu selama webinar ini berlangsung. Webinar hari ini merupakan salah satu bentuk komitmen kami, Ana Batik, sebagai sistem integrator di Indonesia yang mempunyai fokus bisnis untuk sektor financial, khususnya bank, dan Brankas sendiri leading open banking provider di Southeast Asia untuk menghadirkan teknologi terkini dalam mendukung implementasi open banking untuk bank di Indonesia. Webinar kita hari ini terbagi dari 3 sesi utama yang akan dibawakan dalam bahasa Indonesia di sesi pertama dan kedua, dan sesi ketiga akan dibawakan dalam bahasa Inggris. Sesi pertama, kita akan membahas Market Insight Banking as a Service oleh Ana Batik, dan sesi kedua mengenai Open Banking termasuk peluang monetisasinya, dan di sesi ketiga, kita akan membahas lebih dalam mengenai Open Finance, different komponen dari Open Finance dan Open Source Banking yang akan dibawakan oleh tim Brankas. Kami juga menyediakan sesi Q&A yang akan kami buka setelah sesi utama. Feel free untuk Bapak Ibu jika ada pertanyaan dapat langsung menulis pada kolom Q&A yang sudah disediakan. Sepertinya sudah cukup opening dari saya. Berikutnya adalah partnership announcement dari Bapak Nugraha Santosa selaku Chief Executive Officer Ana Batik. Silakan Pak Nugraha. Pak, maaf kayaknya Bapak masih di mute. Terima kasih Emma. Selamat pagi para peserta webinar yang saya hormati dan juga kepada tim Brankas dan tim Ana Batik. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama adalah kenyataan bahwa digital ekonomi di Indonesia berkembang sangat pesat dan menjadi yang terbesar di ASEAN. Data yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga survei yang disebut E-Economy Southeast Asia, di mana survei ini disponsori oleh Google, Temasek, dan juga Bain, menyampaikan bahwa 2022 market digital ekonomi Indonesia mencapai 70 miliar dolar. Ini sangat besar. Dan juga diprediksi pada 2025, market ini akan double menjadi 146 miliar dolar. Di sini, poin pertama menunjukkan bahwa market begitu besar digital ekonomi di Indonesia. Ya. Yang poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah momentum open banking, di mana di Indonesia regulator sendiri juga mendorong penerapan open banking di Indonesia dengan berbagai kebijakan-kebijakannya. Infrastruktur telco dan IT juga dibangun, ada palaparing, ada 5G, bahkan sekarang ada low orbit satellite yang memungkinkan pembangunan digital ini lebih luas di Indonesia. Nah, open banking di Indonesia tentunya membuka peluang kolaborasi antara pemain penyedia jasa keuangan, mulai dari perbankan, fintech, startup, marketplace, dan juga penyedia UKM. Data lain yang menarik adalah bahwa di Bank Indonesia sendiri mengeluarkan satu data bahwa dari 2021 itu transaksi perbankan digital itu mencapai 40.000 triliun. Ini suatu market yang sangat besar yang menjanjikan bagi para pemain keuangan maupun penyedia solusi keuangan. Poin ketiga adalah yang tidak kalah pentingnya, hari ini kita menyaksikan kolaborasi yang sangat luar biasa antara Ana Batik dan Brankas. Di satu sisi Ana Batik merupakan in-system integrator dan solution provider yang memiliki pengalaman yang mendalam dan luas mengimplementasikan solusi dan sistem keuangan, sistem perbankan di Indonesia. Di satu sisi lain, Brankas merupakan fintech yang sangat inovatif yang berkembang sangat pesat, di mana salah satu misinya adalah menyediakan akses keuangan kepada seluruh masyarakat. Ini sangat tepat, ya. Di mana data Bank Indonesia juga mengatakan bahwa masih ada 91 juta masyarakat yang belum memiliki akses keuangan. Jadi peluang kolaborasi antara dua penyedia teknologi ini akan membantu bank untuk
membangun ekosistem keuangan digital di Indonesia secara luas, bekerja sama dengan fintech, startup, marketplace, dan lain-lain semua. Jadi saya yakin bahwa kolaborasi Anabatik Berangkas ini akan banyak memberikan value kepada perbankan, kepada fintech, startup, ya. Itu. Jadi hari ini kita umumkan kolaborasi yang strategis antara Berangkas dengan Anabatik, dan ini akan meramaikan pasar di Indonesia menuju digital ekonomi. Demikian yang saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar. Terima kasih. Maaf, terima kasih Pak Nugraha untuk bersedia mengumumkan Anabatik dan Berangkas Partnership ini. Sebelum kita masuk ke sesi utama, saya mau mempersilakan Bapak Kenneth Shaw, Chief Technology Officer Berangkas, untuk memberikan sepatah dua kata. Pak Ken, over to you. Yeah, morning. Thank you all for joining us today. We're very excited to talk about kind of our new products and services that we're bringing to market here in Indonesia and across all of Southeast Asia. And very excited to announce our new core banking solution that we're going to go into just a little bit later. Would love to talk to you directly if you have time. Please follow up with Lias or with NJ for both presenting later today. And would love to talk to you guys. But thank you again for coming, and we're really excited, about this partnership with Anabatik and Berangkas, and hope that we can work together in the future with you who are attending. Thank you. Thank you so much, Pak Ken, for joining us today as well. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja saya persilakan Regina Anastasia, Head of Digital Transformation Anabatik, untuk membawakan materi sesi pertama, yaitu Market Insight Banking as a Service. Silakan Regina. Thank you, Emma. Thank you untuk semua partisipasi hari ini. Perkenalkan, saya Regina Anastasia. Saya mewakili Anabatik. Saat ini saya sebagai Head Digital Transformation. Saya coba akan share seperti apa kondisi di Indonesia sehingga kita bisa ngobrol lebih dalam terkait dengan open banking itu sendiri. Semoga materi saya hari ini bisa memberikan gambaran bahwa something need to be changed, tidak terbatas dari sisi teknologi, tapi kita juga melihat dari keseluruhan proses yang akan kita lakukan pada saat kita melakukan implementasi digital transformation. Jadi saya mewakili teman-teman Anabatik dan Berangkas. Saya coba bridge menjelaskan bagaimana kondisi di Indonesia saat ini, kenapa open banking itu sangat diperlukan. Nah, semoga sharing saya hari ini dan teman-teman dari Berangkas dari sisi teknologi bisa memberikan gambaran secara menyeluruh bagaimana transformasi itu akan dilakukan. Oke. Mungkin saya coba bawa bahwa everybody knows sekarang kita dihadapkan dari situasi COVID, dan secara nggak langsung digital transformation itu jalan lebih cepat. Kenapa? Karena yang dulu mungkin kita harus ke physical branch misalnya kalau untuk kita ngobrol cabang yang ada di bank, transaction banking, atau kalau misalnya kita melakukan transaksi dulu mungkin kita harus ke offline store. Sekarang semua berubah, behavior change, dan dari sisi teknologi kita harus mengadopt sesuatu hal yang baru karena adanya pergerakan. Kalau dulu kita ngomong sekolah itu harus physical school, sekarang kita lebih ngomong bagaimana kita akan melakukan itu secara online. Dan secara nggak langsung perubahan behavior ini akhirnya mendorong pelaku bisnis untuk mengaccelerate transformation itu sendiri. Dan kita believe dengan adanya kondisi ini, some initiative terkait dengan transformation, dalam hal ini open banking, itu menjadi salah satu yang sangat important, terutama untuk bank untuk menerapkan more flexible, more open to talk with the ecosystem. Jadi kita coba create something new, dan dengan ada kondisi ini, buat saya ini adalah satu opportunity yang baik untuk kita bisa menerapkan some initiative
untuk digital transformation itu sendiri. Mungkin ada beberapa fact yang saya kutip dari World Retail Banking Report dari Capgemini, bahwa adanya perubahan behavior seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kalau misalnya kita dulu untuk ngomong digital atau kita ngomong banking, mungkin sekarang masih silo. Kita misalnya kalau kita melakukan proses verification customer, kalau dulu zaman 2017, 2018, kita harus visit ke branch atau misalnya ke virtual office, atau misalnya ada di kios. Nah, sekarang semua karena kita tidak bisa reach out offline, akhirnya yang dulu mungkin customer journey-nya broken, kita harus provide sebagai end-to-end journey-nya, karena kita nggak bisa reach out untuk physical atau offline visit. Jadi akhirnya secara nggak langsung end-to-end journey-nya itu akan tercover, karena kita nggak bisa melakukan physical interaction lagi. Kemudian kalau dulu kita selalu ngomong adalah product centric, apa sih yang bisa kita kasih ke customer. Kalau sekarang bagaimana kita coba reach out customer-nya, jadi kita lebih ke customer centric. Kita provide satu services yang memang membuat customer, membuat nasabah kita itu lebih confidence, lebih comfortable dengan service yang disiapkan oleh bank. Dan kalau mungkin dulu kita untuk transfer data, mungkin ini yang memang menjadi consideration dari pelaku industri adalah pada saat saya transfer, saya open data saya bagaimana terkait dengan risk. Nah, kalau yang sekarang kita lebih banyak ngomong bagaimana kita mentransfer, kita sharing data dengan adanya layer security di sisi teknologinya untuk kita bisa provide more comprehensive data untuk kita bisa provide misalnya scoring. Nah, itu yang akan beriring jalan, bergerak, berubah, sehingga mungkin nanti di sesi teman-teman dari Brankas akan diceritakan lebih detail bahwa kita lebih ke customer centric, kita provide data, tapi kita tidak menghilangkan yang namanya risk dari sisi transfer data itu sendiri. Jadi kita akan provide bagaimana data itu akan di-sharing dengan ekosistem, kemudian kita bisa provide journey yang memang komplit ke customer, sehingga customer more confidence, more comfortable untuk pakai layanan atau services dari bank. Dan mungkin saya akan poin di nomor 6, kalau dulu kita selalu ngomong adalah bank dan player. Kalau sekarang kita ngomong adalah ekosistem. Digital is more about the ecosystem. Kalau kita punya solusi kita sendiri tapi tidak bisa berinteraksi dengan ekosistem, itu akan sangat sulit untuk bank untuk mempunyai value added atau memenangkan kompetisi dengan yang lain. Karena kalau kita ngomong sekarang, nggak mungkin kita transaction di bank tanpa ngomong misalnya ke marketplace yang besar, atau misalnya super apps yang biasa kita pakai. Nah, ini yang akhirnya kita ngomong bank need to be more open, agar bisa ngobrol dengan ekosistem. Karena yang kita hadapin sekarang adalah bukan diri kita sendiri, tapi bagaimana kita bisa ngobrol dengan ekosistem. Jadi dengan adanya kondisi ini, dan kita ngelihat COVID mengubah semua, ini adalah data kuantitatif yang kita dapat dari blueprint transformation digital yang dirilis OJK 2021 tahun kemarin, bahwa kita ngelihat karena physical visit atau physical branch itu sudah mulai menurun. Kalau kita lihat di sini, penurunan di bulan Juni total kantor cabang itu dari sekitar 30.000 sekarang turun jadi 29.000. I believe di 2021 mungkin akan lebih sedikit jumlah kantor cabang. Ini dikarenakan ada perubahan behavior dari customer. Impacted-nya apa? Impacted-nya adalah transaction elektronik mulai meningkat. Kalau kita lihat kenaikan signifikan dari 2017 sampai 2022, total transaction yang terjadi untuk uang elektronik itu meningkat pesat menjadi 204 miliar. Dari sisi layanan, kalau dulu mungkin kita digital, apa sih digital experience kita? Mungkin hanya ke internet banking, mobile banking, ke ATM. That's all the traditional digital or
traditional channel yang memang di-provide oleh bank. Kalau sekarang kita ngomong services bank yang digital, kita bisa ngomong cardless withdrawal, kita nggak perlu bawa kartu ATM, kita bisa tarik tunai, kita nggak perlu bawa ATM, kita bisa tetap shopping, kita pakai yang namanya e-wallet, dan semua transaction, purchase, payment, kita bisa doing dengan phone-nya kita. Nah, ini something yang memang berubah, dan data transaction mulai semakin open dan bisa dikonsum oleh masing-masing ekosistem. Ini yang membuat bank atau pelaku industri harus semakin siap untuk menghadapi kondisi seperti ini. Nah, akhirnya kita akan ngobrol dengan open banking. Kenapa sih open banking dan seberapa siap Indonesia menerapkan open banking? Jadi kalau Bapak Ibu aware bahwa tahun 2020 Bank Indonesia menerbitkan satu blueprint sistem pembayaran Indonesia, di mana semua transaction pembayaran akan coba decentralize ke Bank Indonesia untuk kita punya single center of data. Nah, salah satu inisiatif dari blueprint sistem pembayaran Indonesia, mungkin kalau tahun kemarin kita masih ngomong BI Fast, kalau sekarang kita ngomong adalah SNAP. SNAP adalah standarisasi nasional untuk API terkait dengan pembayaran. Di sini kita melihat bahwa kontribusi aktif dari pemerintah untuk membantu bank dan pelaku bisnis untuk menstandarisasi proses pembayaran ini semakin serius, sehingga kita sudah mendapat dukungan. Kalau kita memang dulu ngomong penerapan digital transformation itu terkendala oleh regulasi, kalau sekarang kita bisa melihat dukungan dari pemerintah, dari regulasinya kita untuk mempercepat proses transformasi ini. Benefitnya apa dengan adanya SNAP ini? Dengan adanya SNAP ini, kalau mungkin dulu kita harus connect dengan ekosistem, perlu adjust semua messaging untuk bisa inline dengan bank atau pelaku industri yang lain, sekarang kita hanya menggunakan single messaging untuk proceed payment. Jadi kita punya data yang sudah terstandarize, kita sudah punya security layer yang memang sudah disyaratkan oleh regulator, termasuk terkait dengan technical specification dan governance, how to cover, how to handle all the transaction. Open banking ini nantinya akan apply untuk fintech, untuk e-commerce, untuk interact dengan bank terkait dengan payment. Kalau kita ngomong di Eropa ada PSD2, di mana untuk sharing data account kita sudah bisa melakukan. Indonesia kita akan fokus dengan payment-nya. Bagaimana kita menstandarize proses pembayaran untuk keseluruhan ekosistem pelaku ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi ini something new dan quite interesting untuk kita coba terapin untuk mempercepat proses payment yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah salah satu kontribusi yang kita sudah bisa lihat bahwa beberapa bank besar, mungkin saya ngambil contoh 4 bank besar yang ada di Indonesia, sudah menerapkan Open API, Open Banking itu sendiri dari 2017, dan kita bisa lihat di sini Open API is not about the technology, tapi kita ngelihat bahwa Open API ini akan memberikan business contribution yang cukup besar untuk bank. Dimana kalau kita lihat dari sisi BCA, sekarang sudah melibatkan 2.500 business customer. Kita nggak ngomong retail customer atau end customer, dengan total transaction hit sampai dengan tahun 2021 semester 1 itu mencapai 1 miliar hit transaction. Dan kita bisa kali kalau misalnya satu transaction itu menghasilkan revenue misalnya Rp200, kita bisa lihat bisnis kontribusi dari Open API itu cukup besar untuk bank. Termasuk dari BNI, growth-nya yang cukup besar, year on year-nya 115%, dan ada peningkatan dari sisi transaction sekitar 14,2 untuk cakupan BNI Direct. Akhirnya bank melihat bahwa something need to allocate untuk investment dari sisi Open API. Jadi real case-nya sudah ada, tinggal bagaimana kita coba menginline-kan dengan bisnis inisiatifnya kita. Begitu juga dengan Mandiri dan Bank BRI. Launch di sekitar 2019 dan growth-nya cukup besar, di atas 100% year on year-nya, termasuk untuk BRI bisa
memperbanyak partner sampai di 2022 dan business revenue-nya sekitar 174 triliun. Jadi Open API is not about the technology, tapi kita ngelihat adanya business contribution yang cukup besar untuk bank itu sendiri. Nah, sehingga kalau saya kutip dari West Monroe terkait dengan future open banking, kenapa sih akhirnya kita harus menyadari bahwa open banking itu benar-benar penting untuk bisnis. Kalau tadi saya share beberapa bank besar sudah saya bisa bilang sudah merasakan benefitnya. Nah, ini kalau kita ngomong kenapa kalau kita baru mau mendesain terkait dengan open banking, kenapa sih kita perlu untuk melakukan transformation, kita perlu melakukan implementasi open banking, karena yang kita harus strong adalah data. Jadi kalau dulu kita ngomong, ya kita nggak bisa compete dengan bank besar. Kenapa? Karena kita nggak punya data. Tapi sekarang kita bisa monetize data itu dari third party. Misalnya kita punya solution dari Brankas, later on teman-teman dari Brankas akan ngobrol terkait dengan teknologi secara details. Jadi kita bisa dapetin data, kita nggak harus ngomong kita harus bank besar, tapi kita bisa dapat dari third party aja untuk providing data untuk supporting bisnis. Kemudian apa? Karena kita akan lebih fokus ke customer, slide sebelumnya menyatakan bahwa kita harus customer oriented, dan dengan adanya data yang sudah terbuka dan sudah bisa diakses oleh third party, kita akan memberikan kontribusi yang cukup besar untuk meningkatkan customer experience. Jadi udah nggak ada tembok lagi untuk membatasi komunikasi antara customer, ekosistem, dan bank. Kemudian ya dengan adanya interaction yang cukup terbuka, akhirnya kita bisa extend engagement kita dengan customer. Kita nggak melimit bahwa customer experience di bank hanya untuk physical atau traditional channel atau traditional digital implementation, tapi kita lebih ngomong we can talk with any ecosystem yang bank sudah punya relationship. Jadi kita meningkatkan customer experience, engagement kita dengan customer juga otomatis meningkat. Kemudian market demand, dan kita bisa compete dengan kompetitor. Dan otomatis karena kita bisa mengcover tidak dari sisi teknologi, tapi dari sisi experience, kita bisa melakukan cross-selling, meningkatkan customer experience, otomatis revenue stream kita juga akan naik. Seperti yang tadi saya sampaikan, real use cases yang sudah didapatkan oleh bank-bank besar yang ada di Indonesia, such a good use cases yang memang bisa kita pelajarin dan kita coba terapin, kita coba inline dengan bisnis inisiatifnya bank yang ada saat ini. Mungkin sharing dari saya sekian. Untuk in details teknologi, apa sih yang harus kita lakuin, apa sih yang harus kita perhatikan pada saat kita implementasi open banking. Nanti teman-teman dari Brankas, dari Lius, dari NG akan coba share, tidak dari sisi teknologi, cuman mungkin kita akan share beberapa use cases yang bisa memberikan some idea untuk rekan-rekan sekalian pada hari ini. Dan mungkin dari saya cukup. Untuk selanjutnya, Emma. Ya. Thank you. Terima kasih Regina untuk insight-nya mengenai banking as a service. Bagaimana permintaan yang besar dari digital ecosystem terhadap akses layanan perbankan, termasuk salah satunya data yang terbuka untuk bisa diakses ke ekosistem dengan aman. Di sesi kedua, kita akan membahas mengenai open banking itu sendiri, dari analogi open banking hingga peluang monetisasinya untuk bank. Sesi ini akan dibawakan oleh Lius Wijaya, Partnership dan Business Development Lead Brankas. Silakan Lius. Terima kasih Mbak Emma, dan selamat pagi semuanya, dan salam sejahtera, salam sehat teman-teman. Nama saya Lius Wijaya, dan pagi ini saya akan sharing-sharing tentang konsep open banking dan potensinya yang sangat-sangat besar untuk inklusi keuangan dan literasi keuangan nggak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang. Jadi sebelum saya memulai, saya cerita sedikit dulu tentang saya sendiri. Nah, saya sudah lebih dari 13 tahun berpengalaman kerja di berbagai industri dan area, mulai dari perbankan, pertambangan batubara, travel dan hospitality, pemberdayaan digital UMKM, dan teknologi secara umum.
Startup saya yang terakhir sempat ditunjuk oleh Direktorat Perhutanan Sosial di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjadi mitra resmi pemberdayaan digital untuk KUPS atau kelompok usaha perhutanan sosial. Saat ini saya tempati posisi Business Development dan Partnerships Lead di Brankas, perusahaan Open Finance pertama di seluruh Asia Tenggara. Sedikit tentang Brankas, kami ini didirikan di 2016 dan kami merupakan salah satu batch paling pertama akselerator plug and play Indonesia. Sejak itu kami telah di-backing oleh beberapa venture capital dan akhir-akhir ini kami closing funding series B dan salah satu investor kami adalah Visa. Karyawan kami saat ini sudah lebih dari 100 di seluruh Asia Tenggara dan kami melayani klien-klien tidak cuma di Indonesia tapi di negeri tetangga seperti di Filipina, Thailand, Vietnam, dan lain-lainnya. Klien-klien kami termasuk beberapa pihak perbankan dan institusi finansial yang terbesar across Southeast Asia. Solusi-solusi kami termasuk open banking API infrastructure, internet payment gateway, dan pendistribusian produk perbankan dan jasa finansial melalui API. Dan akhir-akhir ini kami telah mendevelop open source core ledger system yang akan kami previewkan melalui kolega saya dari Filipina, NJ, setelah bagian saya. Baik, saya langsung mulai saja ya. Jadi apa yang akan diskusi hari ini? Kita nanti akan ngobrol tentang sejarah, konsep, dan implementasi open banking dan beberapa success cases-nya. Jadi open banking terdiri dari dua asas atau prinsip. Yang pertama adalah data finansial dimiliki oleh nasabah. Pihak bank atau institusi finansial bukan pemilik datanya. Lalu yang kedua, bahwa nasabah harus dapat mengakses data atau jasa finansial di luar platform milik bank atau institusi finansial. Lalu definisi OB ini sebenarnya apa sih? Mulai sekarang saya pakai kependekannya saja ya, OB, tapi bukan office boy lah ya. OB adalah sebuah kerangka atau framework yang mewajibkan atau mendorong pihak bank atau IF untuk memberi akses ke data transaksi nasabah kepada pihak platform lainnya melalui secure API. Kerangka ini komponen-komponennya termasuk teknologi, produk atau jasa finansial, dan peraturan pemerintah yang ikut mendukung untuk hal ini terjadi. Tetapi sebelum data apapun di-share, pihak nasabah harus memberi izin atau konsen secara eksplisit. Jika nasabah tidak memberi izin, data nasabahnya tidak akan di-share sama sekali. Lalu untuk berpartisipasi dan bersaing dalam ekosistem OB, bank dan IF wajib merubah secara total cara mereka mendevelop produk finansial, misalnya supaya dapat bisa diintegrasikan, ditampilkan, dan ditawarkan di platform pihak ketiga. Cara produk itu didistribusikan, misalnya dengan pihak ketiga yang membantu menjual produknya sebagai reseller, atau cara produknya dimonetisasi, misalnya dengan mengenakan biaya admin atau API atau langganan monthly subscription kepada pihak ketiga untuk setiap kali data atau produk itu diakses dari luar platform bank. Nah, dari tadi saya sebut-sebut Open API ini sebenarnya apa sih? Jadi saya kasih analogi yang simple. Ibaratnya saya sebagai pelanggan di restoran dan saya melihat menu dan memesan makanan kepada pelayan. Pelayan ini akan membawa orderan saya ke dapur dan akan balik ke saya dengan orderan yang saya pesan. Pelayan ini adalah Open API yang membantu si pelanggan, yaitu si nasabah, melalui platform pihak ketiga, untuk mengambil pesanan. Nah, pesanan ini adalah data atau produk yang saya minta dari dapur. Nah, dapur adalah pihak bank atau IF yang memegang, yang secure data saya. Pesanan makanannya dalam contoh ini dapat digantikan dengan instruksi selain pengambilan data. Misalnya instruksi untuk melakukan pembayaran, pembukaan rekening bank, pengajuan kartu kredit, dan jasa pinjaman lainnya. Nah, untuk berpartisipasi dalam ekosistem ini, bank dan IF itu harus ada beberapa perangkat atau tools.
Yang pertama adalah Open Finance Suite yang memungkinkan pihak ketiga untuk melakukan integrasi secara self-service. Dan yang kedua adalah Admin Dashboard untuk mengontrol dan memantau status transaksi API. Ketiga adalah Online Payment Gateway yang dapat memproses transaksi pembayaran secara cashless dan paperless yang semakin penting di era tengah pandemi ini. Lalu sebenarnya apa sih bedanya OB dan Open Finance? Nah, kalau ekosistem OB termasuk stakeholder pihak perbankan dan IF lainnya. Nah, sedangkan kalau Open Finance adalah stakeholders-nya lebih banyak, termasuk non-bank, non-IF. Jadi misalnya seperti pihak telco, online marketplace, asuransi, perusahaan teknologi, dan lain-lain yang memiliki data yang dapat di-share ke pihak lain untuk kegunaan credit scoring, wealth management, dan lain-lain. Dan sebaliknya, mereka pun dapat menjadi reseller atau distributor produk finansial. Nah, contohnya data telco yang dapat digunakan untuk use case credit scoring atau verifikasi, misalnya location behavior, di mana nasabah punya domisili, atau rumah tinggal, atau alamat kantor, tempat hangout, dapat diverifikasi secara instan, sehingga tidak perlu diverifikasi atau divisit secara manual. Dan Visa pun dapat menjadi sumber data yang sangat powerful karena Brankas adalah salah satu investment portfolionya Visa. Kami dapat co-develop dan co-launching produk data untuk pihak yang membutuhkannya, terutama pihak bank dan IF. Contohnya yang pertama ini adalah Cardholder Transaction Score atau lebih gampang disebut sebagai VCTS. Setelah menginput 16 digit nomor debit atau kredit Visa, dan setelah nasabah memberi konsen secara eksplisit, Visa akan menggunakan data tambahan seperti spending di luar negeri, kasino, atau misalnya sudah pernah beberapa kali kartu debit atau kreditnya diblokir atau di-decline untuk mengeluarkan scoring. Nah, jadi scoringnya ini adalah sebuah angka antara 0 dan 1. 1 adalah extremely high risk atau 100% untuk default atau gagal pembayaran, dan 0 adalah zero risk. Skor inilah yang akan di-share ke pihak platform yang melakukan request. Produk data yang kedua adalah spending attributes, di mana Visa akan memberi lebih banyak dataset yang lebih rinci, sehingga datanya dapat digunakan untuk pihak bank dan IF untuk menawarkan produk finansial yang sangat spesifik atau cocok untuk si nasabah, jadi bisa highly targeted. Misalnya kalau nasabah melakukan banyak spending di kategori travel, maka dapat ditawarkan kartu kredit yang dapat memberi loyalty points yang lebih banyak untuk spending penerbangan dan hotel. Nah, jadi ini dataset yang lebih lengkap yang available dari Brankas. Jika ingin ketahui lebih banyak, silakan hubungi tim kami untuk diskusi lebih lanjut. Next, kita explore sedikit yuk beberapa studi kasus open banking di negeri lain. Jadi pertama, sedikit history atau sejarah dulu. Awalnya konsep OB ini diberlakukan di Inggris Raya atau di United Kingdom di 2016 karena industri perbankan dan daya saingnya sangat rendah dan stagnan. Jadi regulator memaksa setiap IF untuk menjadi open pada tahun 2018, dan jika tidak open, platform pihak ketiga diperbolehkan secara legal untuk menjalankan program scraper untuk mengambil data atas nama nasabah. Nah, artinya nasabah yang memberi konsen dan mengirimkan instruksi untuk mengambil datanya. Scraper ini adalah sebuah program atau software yang meniru gerakan atau aksi si nasabah dalam aksi melakukan transaksi pembayaran atau transfer, atau menarik data transaksi seperti download mutasi atau dalam bentuk PDF yang lalu dioper ke platform pihak ketiga. Semua ini dilakukan dalam hitungan detik atau bahkan dapat dilakukan secara instan. Next, bagian atas ini ada contoh klasik skenario pengajuan sebuah produk pinjaman di platform online. Nah, bisa dilihat steps-nya sangat banyak.
nasabah diminta statement atau PDF sehingga harus keluar dari platformnya, login ke platform internet banking, terus harus download PDF-nya. Tapi kalau tidak dapat akses internet banking, nasabahnya harus visit cabang untuk meminta data transaksi dalam bentuk hard copy. Hard copy-nya harus di-scan. Belum lagi kalau cabangnya lagi tutup karena hari libur atau tidak ada cabang di daerahnya. Anyway, setelah akhirnya nasabah mendapatkan soft copy PDF statement-nya, nasabah harus melogin kembali ke platform pinjolnya dan upload PDF-nya. Nah, kalau dilihat contoh di bawah, di mana banknya si nasabah sudah berkapabilitas open banking dan sudah terintegrasi dengan platform pinjol, nasabah tinggal login ke platform online perbankannya, langsung di platform pinjol tanpa harus navigasi keluar. Ini screen yang pertama ini mereka memberi konsennya dulu. Lalu yang screen kedua mereka tinggal pilih sumber data atau bank yang dimilikinya. Yang ketiga adalah screen autentikasi atau di mana mereka login, dan yang keempat adalah screen konfirmasi. Nah, ini contoh yang sedikit berbeda, di mana platform akuntansi bisnis dapat integrasi dengan pihak bank yang sudah berkapabilitas open banking, sehingga rekonsiliasi data transaksi dapat ditarik dari bank langsung. Jadi, saya sebagai business owner tidak perlu lagi input secara manual detail transaksi satu persatu gitu. Langsung ditarik dari bank dan langsung data akuntansinya lengkap. Nah, disinilah pihak bank dapat memonetisasi API corporate statement dengan mengenakan dikenakan ke pihak platform akuntansinya biaya API per hit atau bahkan langganan per bulan. Ini maksud saya saat saya bilang OB dapat memberi revenue stream non-produk finansial yang baru bagi pihak banknya. Next, konsep banking as a service. Jadi definisi secara simpelnya adalah bahwa pihak non-bank dapat menawarkan jasa perbankan dan produk finansial dari pihak bank dan dilakukan secara 100% legal karena ada tanda kutip numpang lisensi perbankan pihak bank. Dan bahkan yang menyampaikan, yang deliver jasa finansialnya bukan pihak ketiganya, tapi tetap pihak banknya. Jadi hasilnya partnership ini ada dua. Pihak ketiganya dapat menawarkan atau upsell produk finansial kepada customer-nya, sehingga dapat memberikan kemudahan, convenience, dan meningkatkan revenue tambahan dari setiap customer, atau customer lifetime value-nya ditingkatkan. Yang kedua, pihak bank di skenario ini menjadi distributor atau wholesaler of financial services dan melalui reseller network yang baru dapat menjangkau jauh lebih banyak cakupan pasar, market coverage, misalnya database customer pihak resellers. Di sini ada beberapa contoh banking as a service dari seluruh dunia. Jadi contoh yang kedua nih, yang di baris kedua, itu untuk Alipay beroperasi di Eropa tanpa lisensi perbankan, mereka menumpang lisensi perbankan Solaris Bank untuk mengakses dan menawarkan nasabah setempat jasa-jasa finansial seperti payments, pinjaman, dan penerbitan kartu. Begitu juga sama untuk Rails Bank ini, yang contoh yang pertama ini selaku pihak bank, dan Neat dan Airwallex sebagai pihak reseller bagi Rails Bank untuk pasar UK, Eropa, Singapura, dan Amerika Serikat. Dan of course sebagai pihak-pihak bank mereka dapat memonetisasi partnerships yang seperti ini dengan mengenakan biaya-biaya seperti minimum monthly guarantee, langganan per bulan, API usage fee, dan lain-lain. Nah, oke, banking as a platform ini konsepnya bisa dibilang kebalikannya banking as a service. Kali ini pihak banknya yang mengambil kesempatan untuk upselling atau cross-selling, memonetisasi lebih banyak terhadap database nasabah yang existing, yang sudah mereka punya, yang sudah ada, dengan menawarkan mereka produk dan jasa non-perbankan, non-finansial, dengan bekerja sama dengan pihak ketiga.
Nah, contoh yang ini diambil dari negeri jiran kita di Thailand. SCB selaku bank ketiga terbesar di sana, melalui saluran Open API dengan tanda kutip menarik dan menawarkan inventaris dari B2C e-commerce namanya JIP atau JIB. Langsung di aplikasi mobile banking. Dan tentunya semua opsi pembayaran dikontrol oleh SCB. Semua bermerek SCB, termasuk opsi penukaran reward point, cicilan yang dapat di payments-nya yang bisa di auto debit secara otomatis ke para nasabah. Jadi berbeda dengan platform JIP yang standalone di mana opsi pembayaran terbuka lebar untuk ditawarkan pihak bank lain. Baik, sudah saya ngomong panjang lebar, saya ringkaskan, summarize semuanya secara singkat. Jadi open banking ini terdiri dari dua prinsip. Data pertama itu dimiliki oleh nasabah, dan nasabah dapat mengakses data dan produk finansial di luar platform bank. Bagi pihak bank, ini merupakan kesempatan untuk menambahkan sales channel dan revenue streams yang baru. Contoh aliran pendapatan yang baru, revenue streams yang baru adalah biaya per API hit. Misalnya per statement yang atau mutasi yang ditarik melalui API bisa dikenakan 500 perak ke pihak ketiga. Untuk verifikasi data nasabah lainnya untuk kebutuhan know your customer atau KYC dapat dikenakan biaya yang lebih tinggi. Sebagai alternatif, bisa juga pihak ketiga dikenakan biaya langganan per bulan. Pihak bank atau IF yang sudah berkapabilitas open banking sudah pasti dapat meningkatkan volume transaksi dan engagement dari nasabah, sehingga nasabah dibikin sulit atau enggan berpindah ke ekosistem bank lain. Oke, sekian saja dari saya. Jika ingin diskusi lebih lanjut untuk mendeploy project open banking, dapat hubungi tim kami di Brankas atau mitra kami di Anabatik. Terima kasih. Selanjutnya saya oper balik ke Mbak Emma. Silakan. Ya, thanks Lius untuk sharing mengenai open banking dari konsep dasar implementasinya sampai opportunity yang cukup besar untuk revenue stream yang baru dari penerapan open banking itu sendiri. Bapak dan Ibu pasti sudah banyak pertanyaan, jadi saya mau ingatkan kembali untuk bisa tulis pertanyaannya di kolom yang sudah disediakan. The last but not the least session, we will share about open finance, the different components of open finance and open source core banking. My colleague, Narciso Villafuerte, or you can call him NJ, solution architect from Brankas, will be glad to share his knowledge with you. NJ, over to you. Thank you, Emma. Good morning, everyone. Good morning all the way here from Philippines. So today I'll be talking to you guys about two sets of products that Brankas has been working so very hard on. Number one is Open Finance, basically implementing open banking, not just for banking and financial institutions, but also for non-bank financial institutions as well. The same services available. And also our core system that we're excited to announce for this webinar today. So let's get started. For the Brankas Open Finance Suite, this is a turnkey open finance platform that is compatible with your core banking system or your core system, whatever it is that you are using. Because one of the good things about this is that we are not limited to a specific technology or to a specific implementation. Whatever kinds of systems that you have internally, we can work with that and we can expose and build an open finance suite that will service your partners, your clients, and your product roadmap for the next 3 to 5, even further years down the line. Now, there are clear-cut benefits for this open finance suite. First is direct fee revenue, where you can build commercial APIs for disbursements, for customer payments, and for data feeds, such as what was earlier mentioned, which was done in Europe, in the US, in the United Kingdom. This is where banks and other financial institutions have exposed their APIs so that partners can consume and
offer the services of the banks on behalf of their clients. Okay, sorry. Okay. All right. Second question is, second component rather is the platform revenue. So here, what we do for you is that we build a curated app store of your different fintech products, the different kinds of services that your institution offers. We would like to open it up to the world so that other partners or other institutions can consume these APIs and act as service providers of your bank or of your financial institution. Third benefit, and which I'd like to hamper on a little bit more, is the value of expanding customer engagement beyond your core marketing efforts. Because what we're doing here is that we're enabling your customers to link their account, their favorite fintech apps. We all know that the cost per acquisition, especially here in the Philippines and Indonesia, is very expensive when it comes to marketing, social media marketing, and whatnot. And to have that ability to pass on that cost per acquisition to partners, to other fintech apps, is such a good benefit. Because what we're trying to do here is we're trying to reduce your overhead costs by expanding your value proposition beyond your marketing efforts and allowing, let's say, a new player to market your bank, to market your company, so to speak. And last but definitely not the least, it is a product innovation that enables third-party partners to initiate, test, deploy new products via financial APIs. And I'll talk more about that later. Okay, so what are the different features of the Brankas Open Finance platform? There are 5 key features that I'd like to talk about this morning. Number 1 is turnkey API orchestration. Basically, we will set up APIs if you don't have any. If you, however, have already existing internal APIs, we're happy to build on top of it or even expose these internal APIs to the developer portal. Which leads me to my second point. The developer and documentation portal. The developer and documentation portal, basically this is where your partners or other companies can test your APIs inside the sandbox without actually affecting production transactions. This which allow and then also allowing them scalable connection between your systems and third-party developers. Third feature are ready-to-use and custom APIs. I mentioned earlier that if you don't have existing APIs, that's perfectly fine. Because Brankas has expertise with APIs. We're happy to build those out for you. We follow international standards such as BIAN, PSD2, and these APIs can actually be bundled together to serve specific microservices. Fourth benefit is third-party API onboarding, because on top of your own APIs, you can even expose APIs from your partners or from other third parties. So basically, expanding the marketplace, so to speak. And last benefit is an API management solution, which will help you productize these APIs. Because what this gives you is the ability to manage, monitor, analyze, and improve the API products with our cutting-edge open API management tools. So the way that architecture works is that the entire implementation sits within your servers. So the developer portal, the documentation portal, the internet banking connectivity sits inside your servers. And then, of course, is supported by authentication identity just to make sure that only duly authorized users have access to your platform. And then here, as you can see, the open banking APIs, this is where we build, or if in the case that you already have them, we expose the different APIs or services that you would like other partners to make use of. Examples of microservices include authentication, basically to help authenticate
to authenticate users via OTP, via in-app mobile key. Second is access. Another example is access to accounts. Would you like to expose, let's say, savings accounts, checking accounts, credit cards, credit lines, etc. These kinds of data you can share using an accounts API. Third, transactions. Would you like your partners to be able to do transactions on your behalf? Would you like them to send money or to receive money on your behalf? We can do that. We can build that in, or we can expose that service directly from your core banking. Other implementations include payments. So here in the Philippines, we have recently rolled out the QR payment system. So we can build something similar for you if you have plans to expose, let's say, pay by your Indonesian bank with another through another wallet or through another service provider. You can do so by exposing your payments API, metadata to help you understand or to help you investigate further any APIs or any information that you would like to see, and the long list of custom APIs that you have in mind. So would you like, for example, to do account opening, credit card opening, loan opening, and then other implementations? We're happy to build those as microservices sitting inside your bank servers. Now, I keep talking about how this open banking suite services your third-party partners. So, for example, a fintech company or an e-commerce website would like to consume your bank's APIs or your internal APIs. They can do so through this platform. But at the same time, there's also an added benefit for your own internal systems. If, for example, in your roadmap, you do have a plan to improve your mobile app, or you would like to add more services to your internet banking, or you would like to expose more services, let's say, on your existing ATMs, we can use the same API manager, we can use the same infrastructure and expose it to your own clients as well. So as you see, this is not this kind of innovation does not just service or does not just benefit your partners, but at the same time benefits your own roadmap, your own plans as well. And then, of course, in terms of security and development, we use Let's Encrypt for SSL encryption. We use Drone CI for self-service continuous integration. Minikube and Kubernetes clusters to be able to build clusters and containerize the respective microservices. But if, for example, you have your own existing authentication method, we're happy to work with that as well. Now, just to share with you some screens that we have or we have built, at least here in the Philippines, we can enable sign up, empowering self-starters to sign up easily to be a developer partner. Next is where a dashboard where they can see the number of API calls, the number of transactions that they have made, the total amount of transactions that they have completed. And then below it, we can list down the different kinds of transactions that they have done as well. But yeah. And then OAuth 2.0, because all of our implementations follow industry standard authentication. If, for example, you would like to use your own, we're happy to work with that as well. Credential management. As I mentioned earlier, it's so easy to move a developer from sandbox to UAT to production. And this is where all of that happens. Once, let's say, your bank employees or your own admin team has approved that, okay, this developer or this fintech company can move from sandbox to UAT and then from UAT to production, you can do that with just a few clicks inside this credentials management dashboard. Bank account management, empower your developers to easily open test and production accounts for integration requirements. So, for example, they have use cases that require a certain kind of account. They can easily open dummy bank accounts. And then here,
Channel transactions is just basically deep diving to the different transactions that your partner has done, so that they can monitor. At the same time, you as owners of the developer portal can also monitor their transactions as well. And then this is where the money is. You can create modular plans and subscriptions for each and every developer. So for example, every time they use the platform, every time they use APIs, every time they request data, they request information, we can work with all kinds of requirements here. Now, those are the different functions, or at least the high-level features of our Open Finance. Now let's talk about our Open Core product. Our Open Core is something that we recently launched, and we're really excited to announce it at today's webinar. We're building an open source core system to enable financial services for everybody. Now, we've seen core banking systems, we've seen core insurance systems, core remittance platforms that are monolithic in nature, that only exist within the infrastructure, and Brancas would like to change this space because this core system grows with you and provides you 4 key benefits. Number 1, because it's open source, it makes financial management more affordable. You can reach markets where the cost of licensing exceeds the potential business. Second, the Brancas Open Core is very modular, so in such a way that you only build what you need. You can happily work with a core system that provides you options. Third is be able to benefit from Brancas's network, plug and play with our existing network of partners. We do have 90% coverage already in Indonesia, in the Philippines, Thailand, and other countries in the region as well. And last but definitely not the least, this system is backed by Open Finance experts, allowing you to avoid headaches as we help manage from your migration to implementation and even system maintenance as well. Now, what are the different features of the Brancas Open Core? There are 4 major functions at this time. Number 1, that's client onboarding and management, which our systems are designed from the ground up to handle different client types, from retail to corporate, etc. Second feature is transactions, where you can view as a list or view the specific details of all of the transactions that occurred within your and your agent's network's channels. And then third, loans management. Now, we've seen companies have a different provider for loan origination, a different provider for loan booking, a different provider for loan repayments. All of this you can do within the Open Core system, because from origination to booking to repayments, you can manage all of the loans and monitor all of the loans you issue to your clients. And then fourth, as an extension of our Open Finance philosophy, we would like to empower your institution to build and manage an agent network, expanding beyond your core business. Sorry. So just to share with you what we have so far, the client onboarding management, as I mentioned here, you can see the different clients, their respective status. Second are transactions, the different transactions that they have made. If you would like to dive deep or you'd like to investigate a specific transaction, you can do so from this screen. Loans management, as I mentioned earlier, from origination to booking to maintenance of the loan account, you can manage or you can see and monitor from the platform already. And then agents and partners, basically allowing you to manage not just your own tellers or not just your own systems, but if, for example, I have a partner that operates outside of the business,
I can provide access to them, and I can easily monitor the transactions inside their till. Are they doing any, is there still balance left? What are they issuing? Are they opening accounts, or are they opening loans on my behalf, etc. And then at the end of the day, you can close all of the tills and easily reconcile all of the transactions that were completed for your platform. There you go. Emma, thank you for the time. Thanks a lot, NJ. That's very useful information from technical architecture until monetization opportunities for participants here who plan to implement open finance as soon as possible. Baik, karena sudah banyak pertanyaan yang masuk untuk para panelis, kita langsung saja akan saya bacakan pertanyaannya. First question, what is the value proposition of Brankas that no one has for open finance solution? I think Angie can help to answer this. Thanks for that question. So the difference between Brankas and other providers is that we don't provide you something that's monolithic. You can pick and choose from any of the modules. And if, for example, you don't have any systems at this time, we're happy to sit down with your team and see what we can build and provide with you various proposals, various options on how we can proceed, all of which are at a much economic or affordable rates compared to other providers. Right, thanks NJ. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya langsung ke pertanyaan selanjutnya. Seberapa siapnya perbankan sektor di Indonesia untuk mengimplementasikan open banking ini? Mungkin dari Anabatik, Regina bisa bantu jawab ya. Jawab untuk konsiderasi itu. Sebenarnya kalau kita ngomong seberapa siap dari sisi regulator, sekarang kita sudah dapat saya bisa bilang fully support dari government, dari regulatornya kita. Pertama, kita mulai memang dari sistem pembayaran dengan adanya Snap dan sudah di-launch di kuartal 3 tahun 2021. Saya rasa ini adalah good step buat bank untuk moving ke open banking, terutama terkait dengan payment. Dan kedua, kalau kita ngelihat di blueprint digital transformation untuk bank yang baru dirilis di Oktober 2021, some governance sudah disiapkan, termasuk dengan standarisasi di sisi security data dan lain-lain. Jadi tinggal bagaimana dari sisi bank atau pelaku industri itu menyiapkan di internal proses yang ada. Tidak terbatas di investasi, tapi seberapa ready person dan prosedurnya untuk mengadopt dari sisi open banking. Karena perlu ada perubahan dari sisi prosedural dan dari sisi customer journey-nya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Emma, thank you. Ya, mungkin lanjutannya nih, Regina. Ini saya lumayan tertarik sih. Kalau saat gitu Regina atau tim Anabatik dan Brankas gitu diskusi dengan klien financial institution seperti bank dan yang lain, itu biasanya mereka apa sih gitu yang the biggest challenge gitu untuk mereka akhirnya mau start untuk implementasi si open banking ini? Oke. Mungkin yang pertama dari sisi, saya coba bagi dari dua sisi, dari sisi kesiapan teknologi, dan kedua dari sisi internal proses ataupun people yang memang harus disiapin. Dari sisi teknologi, most of the question terkait dengan security terhadap platform, terhadap transfer data, how secure. Mungkin nanti dari Angie atau Lius bisa menambahkan terkait dengan bagaimana si security itu di-handle, karena itu merupakan concern utama dari sisi bank terkait dengan data security itu sendiri, karena yang kita transfer bukan murni teknologi, tapi ada data yang kita transfer. Jadi
most of the question terkait dengan data, dan yang kalau kita ngelihat dari sudut pandang internal proses dari sisi people dan prosedural yang harus dilihat adalah seberapa siap orang internalnya kita, bagaimana kita menyiapkan orang internalnya kita untuk mengadop open banking, untuk mentransform journey-nya customer yang mungkin dulu masih silo, kita automate untuk bisa dapat end-to-end digital journey. Or maybe you can add regarding the data security that you guys already provided in the platform. So it's quite quite a good question also regarding the data security, how it can handle from the platform point of view. So in general, our company is ISO 27001, and we just recently obtained our PCI DSS level 1 certification. So our entire team, when we're talking about deploying these systems, designs these systems from the ground up to be, secure. So we meet all of the standard, requirements, including using, the highest levels of encryption at the, for when data is in flight, as well as for when data is at rest. So for example, we're using TLS 1.3 on our, actual APIs, and then data is doubly encrypted in that, at rest, it's encrypted in, on storage data, in the database, and then those databases themselves sit on volumes that are encrypted, additionally. So we have encryption at all layers, as well as we have extremely strong, authentication and authorization mechanisms in place. There was a question in the chat that asked basically, how can you protect that? So for example, one of the primary uses of our open finance platform is basically for, ensuring the data security and integrity of banks, right? Or other financial institutions, for example, insurance companies or e-wallets and, others that are our existing clients. We try to use, standard APIs and protocols. So for example, we have a very strong identity system, based on OAuth 2 that we use for authentication and authorization. And the way we set up our APIs is that we have basically, security in depth. So there's many layers. So in addition to a separate, completely isolated identity system that is part of our Open Finance Suite, which is that, OAuth 2 system that I just described, we have additional, authentication controls on that system. So if you are working for a bank and you're looking at how can we get, data authentication, or, allowing essentially a third party to consume data in a different application, that's exactly what our platform does. And, it's specifically designed using a number of different technologies that we don't really have enough time to go in depth here, that basically allows the sharing of very specific components of that data on a case-by-case basis or a consumer-by-consumer basis with the third-party service. In the same way, our APIs work in the same way that data sharing works on Slack when you log into Slack using your Google domain name or similar other modern API services. So yeah, right. Thanks, Regina. Ken, I think that's the most common question that our banking's clients asking, especially about data security. I think we can jump to next question. There's a Lim Yong Liang asking for, saya tertarik dengan KYC yang di-share sekilas tadi. Bedanya apa ya dengan KYC sistem yang sudah dimiliki? Potensi ROI investasi sistem Brankas seperti apa? Terima kasih. Mungkin dari Lius bisa bantu jawab? Ya. Bisa, thank you Emma. Jadi KYC proses yang biasa dilakukan pihak bank itu sebenarnya bisa di outsource
sehingga data yang sudah diverifikasi oleh pihak terpercaya, pihak lain, misalnya pihak bank atau IF lainnya, itu dapat di-share untuk keperluan KYC. Jadi yang tadinya proses dapat memakan waktu 2-3 hari gitu ya, dapat dilakukan dalam beberapa detik, hanya dalam beberapa detik. Jadi cost-nya yang pasti jauh lebih murah juga, gitu. Nah, lalu untuk ROI, ROI investasi sistem Open API Brankas sangat-sangat high return karena API infrastruktur yang kami bantu set up untuk pihak bank adalah siap pakai. Jadi tinggal di-customize sehingga bisa deploy Open API atau Open Finance Suite dalam hitungan 1-3 bulan. Bahkan kalau cuma perlu dimodify sedikit saja itu dalam hitungan minggu sudah bisa deploy. Jadi advantage-nya adalah speed dan cost juga karena secara komersial kami fleksibel. Jadi setup cost-nya itu rendah. Dan dapat juga skema revenue share. Jadi sudah pasti kami bantu support growth-nya. We grow with you. Gitu Emma. Ya, oke, right. Mungkin ini pertanyaan masih nyambung nih sama pertanyaan yang sebelumnya, Lius. Jadi ketika kita di sisi bank, di financial services, dan membuka data kepada pihak ketiga, kita harus meyakinkan bahwa wajib ada konsen dari nasabah atau user, bahwa dia bersedia untuk men-share datanya via aplikasi partner. Hal apa sih yang bisa menjadi kontrol bagi bank untuk yakin bahwa partner telah mendapatkan konsen nasabah tersebut? Oke, thank you Emma. Jadi sebenarnya pihak bank itu dapat approve dulu partner-partner sebelumnya. Jadi memang sudah difilter dulu partnernya. Lalu dapat dilihat juga, dapat di review flow konsennya pihak banknya. Jadi bisa involve SMS OTP atau PIN atau flow konsen lainnya, dan semua konsen dan timestamp-nya itu direkam. Lalu semua info ini sebenarnya available semua di admin dashboard dari di pihak banknya, dan akses untuk setiap partner itu bisa di approve atau di reject credentials partnernya misalnya oleh tim banknya jika terjadi sesuatu hal yang tidak terduga. Gitu. Jadi in terms of control itu sangat-sangat admin dashboardnya itu sangat powerful. Oke, right. Mengingat waktu yang terbatas, sudah lewat 20 menit, mohon maaf sekali sesi Q&A harus saya tutup. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu untuk partisipasinya. Sebelum kita mengakhiri webinar ini, mohon kesediaan Bapak Ibu untuk dapat mengisi feedback form pada link yang sudah kami share di kolom chat, atau bisa dengan scan QR code-nya. Feedback dari Bapak Ibu sangat berarti untuk kami menjalankan webinar ke depannya. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu partisipasinya di sesi webinar hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk pertanyaan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi marketing@anabatik.com. Kopi dari sesi webinar hari ini akan kami share juga ke email Bapak Ibu dan akan tayang di akun YouTube Brankas dan Anabatik. Kami mohon maaf jika ada kekurangan kata maupun teknis. Saya, Emma, para panelis, dan tim yang bertugas pamit undur diri. See you in the next event. Selamat pagi dan terima kasih. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Pagi, salam sehat.